selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Gimana jawabnya kalau ditanya seperti itu? Tahu kan? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Gitu, sekali lagi ya, udah tahu kan tadi ya? Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah gitu dong, harus semangat nih kalau mau sekolah minggu. Karut juga semangat banget kalau sekolah minggu. Kenapa? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan ketemu adik-adik sekolah minggu nih, ya? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Kita minta Tuhan hadir di ibadah kita adik-adik ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau bernyanyi, memuji Engkau. Hadirlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pintar semuanya berdoa dengan baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Lagunya masih ingat ke adik-adik? Kidung Jemaat nomor 3 yang kami puji dengan riang. Nyanyi harus riang semangat ya, kalau memuji Tuhan ya, sesuai lagunya. Oke, semuanya semangat. Yuk, kalau semangat berarti kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat berjumpa kembali. Sungguh senang boleh bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Petukangan. Mari kita persiapkan hati kita mau belajar dari firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya? Ya, sudah? Oke, sekarang saatnya kita mau berdoa meminta permohonan kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita lewat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon anugerah Tuhan dan tuntunan Tuhan ketika kami belajar dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami, sehingga firman-Mu ketika kami pelajari, kami boleh bertumbuh dan boleh tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas, pasal 23, ayat 39 sampai 43. Ya, Lukas 23, ayat 39 sampai 43. Ya, Amang bacakan bagi kita, mari kita ikuti dengan seksama. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian jauh firman Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, yang kita baca tadi adalah bagian di mana ketika Tuhan Yesus disalibkan, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya ada juga yang disalib. Mereka berdua adalah penjahat. Orang yang telah terbukti kesalahannya dan dihukum mati dengan cara disalibkan. Hukuman mati adalah hukuman yang paling menyeramkan. Karena apa? Itu adalah hukuman yang paling fatal dari suatu kejahatan. Berarti orang itu adalah penjahat betul-betul. Nah, Tuhan Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Tapi dua orang penjahat ini yang seorang ketika disalib justru mengejek Tuhan Yesus. Engkau kan Kristus. Selamatkan dirimu, selamatkan juga kami, katanya. Tanpa takut, dia merasa tidak takut, bahkan mungkin dia putus asa karena dosanya. Dia sudah, udahlah, toh juga mau mati, dia pikir begitu. Sehingga dia berkata-kata yang bukan juga hal yang baik. Tapi yang sebelah lagi, sebelah kanan Tuhan Yesus, justru menegur orang yang satu itu. Dia katakan, engkau nggak takut apa sama Tuhan? Kita kan memang bersalah, kita berdosa, kita menjalani hukuman yang setimpal dengan kejahatan kita. Tapi orang ini, dia tidak buat salah. Penjahat itu tahu Tuhan Yesus nggak pernah buat salah. Tapi Yesus menjalani hukuman mati sama dengan para penjahat. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, dua orang yang berdosa, tapi memiliki sikap yang berbeda ketika menghadapi ketakutannya. Yang satu udahlah, masa bodoh lah, gak ada gunanya melawan. Begitu. Tapi yang satu lagi justru dia mengharapkan kasih dari Tuhan. Dia tahu selama ini dia jahat. Selama ini orang juga melihat dia juga sebagai orang yang jahat dan ditakuti. Tapi saat menjelang kematiannya dia tahu, aku orang berdosa. Aku butuh pertolongan Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Yesus, ya Yesus, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Adik-adik kasih Tuhan, lihat. Seorang pendosa yang di sebelah kanan Tuhan memandang kepada Yesus dan mengakui Tuhan Yesus adalah orang yang saleh dan dia adalah raja. Itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, di surga. Adik-adik, apa yang mau dikatakan demikian? Semua orang pernah buat salah, ya kan? Semua orang pasti bisa bikin salah, adik-adik juga. Tapi sikap kita untuk mengakui kesalahan itu penting. Kenapa? Ketika kita mengakui kesalahan, kita akhirnya tahu mana yang baik dan yang benar. Tetapi ketika kita tidak mau memperbaiki atau mengakui kesalahan kita, berarti kita nggak mau berubah dong. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, orang yang mau berubah yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, justru dia memandang kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, ingatlah aku. Mau dikatakan demikian, adik-adik sebagai anak Tuhan, jangan takut untuk jujur dan mengaku salah. Ya, ingat, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang adalah Raja semesta. Dia adalah Maha Kasih dan Maha Pengampun. Kalau kita mau mengakui kesalahan kita, berarti kita mau mengarahkan kembali pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita. Dan jikalau kita mau lakukan itu, kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Bahkan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengajarkan kita pada hari ini. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Raja, kalau kamu buat salah, ingat ya, mau mengakui salah. Dan belajar dari kesalahan itu untuk melakukan yang baik.
untuk mengetahui mana yang benar dan yang baik, dan akhirnya saya mau melakukan yang kebaikan. Ingat, Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Ya. Nah, kalau kamu salah, terus kamu menutupi kesalahanmu, oh bahaya. Dia seperti yang di sebelah kiri Tuhan Yesus. Kamu salah, tapi kamu gak mau ngakui. Akhirnya kamu mulai berbohong. Akhirnya kamu mulai makin jahat, menghina orang lain, membuli orang lain. Karena apa? Karena takut kesalahannya diperbaiki. Akhirnya apa yang terjadi, adik? Dia semakin jahat dan semakin jahat dan semakin jahat. Lebih baik sebagai anak-anak Tuhan, ingatlah, Tuhan Yesus adalah yang pengasih. Dan dia juga juru selamat. Dan dia Maha Pengampun. Lebih baik akui salahmu. Mengaku salah adalah orang yang berani. Berani kembali kepada Tuhan. Berani kembali menerima kasih Tuhan. Mau kembali dipeluk oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, ingat. Yang pertama, jangan mau sembunyi dalam kesalahan. Atau mau hidup di dalam dosa. Lebih baik akui kesalahanmu, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberi pengampunan. Yang kedua, juga jangan lupa sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lupa. Kalau ada orang yang mau minta maaf atau mengakui kesalahannya, terima. Ingat itu. Karena apa? Tuhan kita baik. Dia menerima kita dan mau mengampuni kita. Kalau gitu apa alasan kita untuk tidak mengampuni orang lain? Tuhan Yesus mau mengajarkan kita. Firman-Nya hari ini. Engkau harus berani mengakui kesalahanmu dan mau mengampuni orang lain. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang mau mengaku salah, memperbaiki diri dari kesalahannya, dan juga orang-orang yang mau menerima maaf dari orang lain. Jadi kalau ada orang minta maaf, terima. Supaya apa adik-adik yang kasih Tuhan? Dengan demikian hidup kita akan semakin lebih tenang dalam damai sejahtera dan kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan kita akan dimampukan melakukan kasih kepada semua orang. Itu ciri anak Tuhan, bukan? Oleh karena itu, jangan takut untuk meminta maaf dan juga jangan takut untuk mengampuni atau memaafkan orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, yang Maha Pengasih, yang mau mengampuni bahkan menerima orang yang berdosa sekalipun, untuk tinggal di dalam kerajaan surga. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur dengan demikian kami pun adalah orang-orang yang diampuni dan diterima oleh Tuhan. Tuhan berkati kami, anak-anak-Mu, supaya kami hidup di dalam kasih Tuhan. Supaya kami mampu untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tetap semangat belajar hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat. Selamat hari Minggu. Shalom. Nah, gimana tadi sudah mendengarkan khotbah Amang Pendeta dengan baik? Pintar. Menarik ya tadi ya khotbahnya ya. Iya, menarik sekali. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi memuji Tuhan dari PKJ 146. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Tahu ya adik-adik ya? Nanti persembahannya bisa diberikan ke Sintua Banjar atau ke rekening yang di bawah ini adik-adik ya. Oke, yuk kita bernyanyi memuji Tuhan.
Yesus, Juru Selamatku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Wah, kurang semangat nih. Coba-coba berdiri dulu. Berdiri dulu, ayo. Sudah? Yuk kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Hari ini Kak Susan ketemu lagi nih sama adik-adik kelas Batita, TK, kelas 1 SD sama kelas 2 SD. Oke. Sekarang kita mau ngapain ya adik-adik? Ada yang tahu? Kita mau mendengar cerita tentang firman Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, udah siap belum? Sudah siap? Kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Susan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sekolah minggu dari rumah. Sekarang kami mau mendengar cerita tentang firman Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami mau mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tahu nggak, sekarang sekolah minggu tuh sudah offline loh di gereja. Jadi adik-adik yang masih sekolah minggu di rumah, yuk kita pergi ke gereja. Ada kakak, abang, teman-teman, abang pendeta, inang pendeta, sintua, semuanya sudah di gereja sekarang. Ya, adik-adik juga ya. Jangan di rumah terus, oke? Oke, sekarang kita mau dengar cerita nih. Tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Anak Tuhan berani mengakui kesalahan. Ih, kok sama ya sama minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya kan? Sama ya? Nah, tapi minggu ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Sudah siap? Siap ya? Yuk kita coba ya. Nah, adik-adik, hari ini tuh sebenarnya kita mau belajar dua hal ya. Yang pertama itu mengakui kesalahan. Betul. Terus yang kedua apa? Belajar memaafkan. Nah, adik-adik, ayat istimewa minggu ini itu diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus bilang kalau adik-adik punya salah, terus adik-adik mengaku dosanya sama Tuhan, Tuhan ampuni nggak? Iya, Tuhan ampuni, Tuhan maafkan, dan Tuhan sucikan kembali. Misalnya nih, adik-adik hari ini ngelawan mama nih. Sudah habis ngelawan mama, ngerasa bersalah nggak? Enggak. Waduh, nggak boleh kayak gitu. Ingat nggak minggu lalu kakak ajarin apa? Perbuatan baik itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi perbuatan yang jahat bikin Tuhan Yesus sedih. Ya kan? Kalau adik-adik marah sama mama, kira-kira Tuhan Yesus senang atau sedih ya? Sedih. Kalau sedih berarti no, tidak boleh dilakukan. Nah, kalau adik-adik sudah terlanjur lakukan, adik-adik harus ngapain?
minta ampun sama Tuhan. Maaf Tuhan, hari ini aku marah sama mama. Maaf Tuhan, hari ini aku bohong sama mama. Maaf Tuhan, tadi aku buang makanan. Harus minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama siapa? Sama Tuhan. Terus yang kedua, ngapain? Minta maafnya sama mama, sama orang yang adik-adik lakukan kesalahan. Misalnya lakukan kesalahannya sama temennya, ya minta maaf dong sama temennya, ya enggak? Iya, nggak sengaja nih injek kaki temennya, bukannya pura-pura nggak tahu atau malah ketawa, tidak boleh. Tapi harus minta maaf, ya. Terus yang selanjutnya nih, kalau orang-orang atau teman-teman atau kakak atau abang melakukan kesalahan ke adik-adik, adik-adik harus bisa ngapain? Mengampuni. Mengampuni itu apa sih adik-adik? Misalnya nih, kakaknya jahatin adik-adik, isengin lah ya. Adik-adik bales nggak? Bales? Tidak boleh ya, jangan. Kalau adik-adik dicubit, adik-adik ngapain? Minggu lalu juga kita belajar, ditampar pipi kanan, katanya disuruh kasih pipi kiri. Ya, tidak boleh dibalas, tapi dimaafkan. Wah, susah nggak ya adik-adik? Susah ya? Susah. Tapi kalau adik-adik minta tolong sama Tuhan Yesus, kira-kira bisa nggak? Bisa dong, pasti bisa. Karena Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang kuat. Dan Tuhan yang maha melihat. Kan ada lagunya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya kan? Jadi adik-adik jangan lakukan yang jahat karena Tuhan melihat. Dan kalau sudah terlanjur ya adik-adik, misalnya aduh aku lupa kak, tadi keburu marah, aku tadi keburu cubit adik, ya udah harus apa? Mengakui kesalahan dan minta maaf. Betul, minta ampun sama Tuhan Yesus dalam apa? Doa ya. Terus minta maaf sama orang yang adik-adik lukai, yang adik-adik bikin sedih, harus minta maaf. Begitu juga adik-adik harus mau memaafkan orang lain. Ya, yuk kita sama-sama belajar ya. Minggu depan Kak Susan mau tanya nih sama mama sama papahnya. Siapa adik-adik sekolah minggu yang masih marah-marah, yang tidak mau mengakui kesalahan, yang tidak mau memaafkan? Ya, jangan. Anak Tuhan harus mau apa? Mengakui kesalahan, terus mau memaafkan. Kita belajar dua hal ya. Mengakui kesalahan dan memaafkan. Oke? Ya, adik-adik pasti bisa. Yuk minta tolong sama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, hari ini ya kita belajar dua hal itu. Tapi ingat adik-adik jangan belajarnya cuma pas sekolah minggu, tapi juga setelah sekolah minggu harus dilakukan ya. Oke, adik-adik, sebelum kita sudahi ya pelajaran hari ini, kita berdoa dulu, yuk. Kita nyanyi aja kali ya. Oke, coba 5 jari kanan, 5 jari kirinya diangkat. Sudah? Oke, kita mau nyanyi ya. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera
cekrek 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan ajarkan kami untuk menjadi anak yang mau mengakui kesalahan. Sekarang kami mau belajar juga untuk bisa mengampuni. Tolong berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Ketemunya di mana? Di gereja ya. Kita mulai jam 9 pagi. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.